Oke, kita lanjut ya anak-anak. Nah, di sini ada penjelasan tentang suhu ya. Sekarang kita baca bersama-sama. Suhu menunjukkan derajat panas pada benda. Nah, semakin tinggi suhu suatu benda, maka akan semakin panas benda tersebut. Nah, suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda, di mana energi panas dapat mengubah benda sehingga beberapa benda akan mengalami pemuaian ya. Nah, yang dimaksud dengan pemuaian di sini adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, dan berubahnya volume karena terkena panas. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurang panjang dan lebar serta luas suatu benda ya anak-anak. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini ada beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena suhu ya. Nah, di sini ada 5 contoh ya yang menjelaskan atau contoh tentang pemuaian dan penyusutan benda karena suhu. Yang pertama itu adalah pemasangan kaca jendela. Nah, pernahkah kamu mengamati posisi kaca yang terpasang pada jendela? Atau mungkin kamu pernah melihat proses pemasangan kaca jendela yang dilakukan oleh tukang kayu. Nah, para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebar dari ukuran sebenarnya. Kemudian, mengapa harus demikian? Nah, hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Nah, jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan bisa pecah ya anak-anak. Nah, selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya ya. Nah, ini adalah penjelasan dari contoh pemasangan kaca jendela ya yang mengalami pemuaian ya. Kemudian yang kedua ini ada contoh tentang ban sepeda motor dan mobil ya. Nah, tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu memompa udara terlalu banyak ke dalam ban atau sepedamu? Nah, jika ban sepeda atau ban motor dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Nah, selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil juga akan membahayakan pengemudinya. Nah, ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan ya anak-anak. Nah, hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas ya. Jadi, anak-anak ketika memberikan angin kepada ban sepeda atau motor tidak boleh terlalu banyak ya, karena nantinya ia akan panas ya. Ketika ia panas, maka ia akan mengalami mengalami pecah ban ya, dan pecah ban ini tadi akan mengakibatkan kecelakaan kepada pengguna atau pengendara motor atau sepeda tersebut. Ya. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini ada contoh kawat kabel listrik dan telepon ya. Nah, apakah kamu memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur ketika dan tidak tegang? Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Nah, selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tidak tertimpa pohon yang tumbang. Nah, di sini kabel atau kawat kabel listrik dan telepon juga mengalami pemuaian dan penyusutan ya anak-anak. Nah, kemudian lanjut pada contoh yang keempat. Di sini ada pemuaian pada gelas ya. Nah, pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituang air panas? Nah, hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Nah, oleh karena itu,
disarankan agar tidak menuang gelas atau menuangkan air ke dalam gelas, ya, menuangkan air yang panas tadi ke dalam gelas, karena nanti akan terjadi pemuaian, ya, dan gelas tersebut bisa menjadi pecah, anak-anak. Nah, di sini yang terakhir adalah pemuaian dari rel kereta api dan termometer, ya. Nah, di mana sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Nah, hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai, sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Nah, rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta api yang melewatinya. Nah, anak-anak, ketika rel itu tersebut melengkung, maka akan terjadi kecelakaan, ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah penggunaan termometer. Nah, tahukah kamu bagaimana cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan? Nah, termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Nah, setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian. Nah, setelah mendapatkan panas dari tubuh tadi, nah, cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh kita. Nah, ketika termometer tidak digunakan, maka akan kembali turun mengalami penyusutan. Nah, anak-anak, hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini, ya. Nanti di rumah anak-anak belajar kembali materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian anak-anak catat apa saja hal-hal penting yang harus anak-anak ingat dan anak-anak ketahui dari pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi nanti di rumah anak-anak belajar kembali, ya, dan catat hal-hal penting di bukunya. Nah, seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa, ya. Kita berdoa Salam Maria. Nah, mari kita mulai berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekarang pembelajaran kita telah selesai, ya. Jangan lupa di rumah belajar lagi. Nah, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menyimak dan mempelajari atau belajar bersama Ibu tentang pembelajaran kita hari ini, ya, pembelajaran keempat dan kelima. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada pembelajaran kelima dan maksudnya ke pembelajaran yang keenam dan ketujuh. Oke. Sampai di sini dulu, ya anak-anak. Selamat pagi, selamat beraktivitas di rumah. Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajarnya anak-anak Ibu.